sejahtera, salam sehat, salam diberkati Tuhan. Puji Tuhan, di pagi yang indah ini kembali lagi firman Tuhan datang dalam setiap kehidupan kita yang terambil dalam Roma pasal 8 ayat 14. Firman Tuhan berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaan ini muncul dalam setiap kehidupan kita. Apakah kita seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang jemaat Tuhan yang melayani dengan aktif? Apakah kita benar-benar dipimpin oleh Roh Tuhan? Apakah dengan keinginan kita sendiri? Ini yang perlu kita cermati dan kita bijaksanai. Apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Nah, perlu kita telusur di dalam firman Tuhan ini adalah semua orang, artinya semua kita, saya dan saudara, yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Artinya saya dan saudara kalau dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus yang ambil alih seluruh kehidupan kita, kita adalah disebut dengan anak-anak Tuhan. Dan bagaimana dengan orang-orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah? Adalah mereka yang penuh dengan roh kedagingan. Dan jelas bahwa di dalam pasal yang ke-8 ini adalah hidup oleh roh atau hidup oleh daging. Dan seringkali dalam setiap kehidupan kita selalu berlomba-lomba yang mana kita harus ikuti kehendak kedagingan kita atau kehendak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Perlu kita bijaksanai. Dan saya menginstruksikan kepada kita semua, seorang hamba Tuhan, marilah kita mau hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita supaya dipimpin oleh Roh Tuhan? Langkah dari kita supaya dipimpin oleh Roh Tuhan adalah kita harus mematikan seluruh kehendak kita, yaitu segala nafsu kita, segala kedagingan kita, segala kemauan kita. Kita serahkan hidup kita. Di dalam Roma 12 dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Artinya kalau kita belum mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, berarti kita masih ada potensi punya kehendak yang dipimpin oleh kedagingan. Entah itu emosi kita, entah itu keegoisan kita, entah itu macam-macam yang tidak berkenan kepada Tuhan, iri hati, dengki, dan masih banyak lagi tentang kedagingan. Dalam Roma pasal yang ke-8 dikatakan bahwa Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini yang perlu kita dasari, bahwa orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, kita sudah tidak ada di dalam hidup maut lagi. Karena kematian kita adalah kematian yang kekal yang Tuhan sediakan, di mana ada Yerusalem baru, di mana hidup kita bersama dengan Kristus. Kita tidak perlu lagi takut dengan hidup ini kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mengajak setiap kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Banyak mendekatkan hidup kita dengan Tuhan. Banyak bergaul akrab dengan Tuhan. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang tahu akan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi dia menjadi pelaku oleh firman Tuhan. Mari setiap kita memotivasi hidup kita seperti Daud. Dia memotivasi jiwanya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kita memotivasi hidup kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Jangan cuma kita hanya memberitakan firman Tuhan, tapi kita sudah tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Tetapi dua hal ini harus ada dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita juga harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Dari orang-orang terdekat kita, mungkin dari senior kita, mungkin dari junior kita, atau dari siapapun. Kita harus banyak Tuhan belajar untuk menjadi bijaksana dalam kehidupan kita.
Kiranya firman Tuhan di pagi yang indah ini memberikan kita arahan, memotivasi bahwa orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Dan saya percaya setiap kita adalah anak-anak yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Mari periksa hidup kita. Apakah hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Tuhan atau roh kedagingan kita, atau nafsu ambisi kita? Mari, kalau kita punya ambisi, kedagingan, keegosian kita, punya hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita mau matikan itu semua. Kita mau mulai baru, mulai hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan dapat memberikan kita kekuatan, memberikan kita jawaban bahwa tanpa Roh Tuhan kita tidak bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar, yang dahsyat yang Tuhan persiapkan dalam pelayanan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.